Utsman bin Affan, Mushaf Al-Quran yang disatukan, kisah darah, tinta dan kesetiaan pada wahyu ilahi. Satu langit tenang. Setelah dua gelombang, setelah badai Umar, datang angin. Tenang dari Utsman. Is'ata Maindri, tapi siapa sangka badai yang lebih dahsyat sudah mengintai di ufuk. Utsman bin Affan naik menjadi khalifah ketika dunia Islam telah membentang dari Hijaz hingga Syam, dari Mesir hingga Persia. Ia mewarisi kekuatan politik dari Abu Bakar dan ketegasan sistem dari Umar bin Khattab. Tapi Utsman membawa gaya kepemimpinan yang berbeda, lebih lembut, lebih penuh kasih sayang. Utsman bukan ahli perang, tapi ahli ibadah. Ia tak banyak berbicara di mimbar seperti Umar, namun kalimatnya menyejukkan dan penuh hikmah. Ia mencintai kesederhanaan, sekalipun hartanya paling banyak di antara para sahabat. Namun justru dalam suasana tenang itulah keretakan mulai terasa. Perbedaan budaya di wilayah-wilayah Islam mulai menampakkan wajah. Orang Arab dari Syam, Irak, Yaman dan Persia memiliki logat yang berbeda. Ini menjadi awal gelombang ketegangan yang tak kasat mata. Dua fitnah dari lisan manusia. Bukan pedang yang pertama kali memecah umat, tapi lidah yang tak terkendali. Huzaifah bin Yaman datang dari medan jihad di Armenia dan Azerbaijan, tapi yang ia bawa bukan kabar kemenangan, melainkan kekhawatiran. Ia melihat pasukan Muslim berselisih dalam membaca Al-Quran. Sebagian berkata, bacaan kami lebih benar. Yang lain membantah, tidak, inilah yang diajarkan Nabi. Perselisihan ini bukan sekadar beda bacaan, tapi sudah menjurus antar sesama Muslim pada pengkafiran. Utsman mendengarkan laporan ini dengan wajah pucat. Tak ada yang lebih menakutkan baginya selain perpecahan umat karena kitab Allah. Maka ia pun menimbang, beristikharah dan akhirnya memutuskan sesuatu yang akan dikenang sepanjang sejarah. 3. Penyatuan mushaf. Tinta wahyu harus satu agar umat tak tercerai karena suara yang berbeda. Utsman segera memanggil Hafsyah binti Umar, penjaga mushaf dari masa Abu Bakar. Mushaf itu bukan hasil karangan, tapi tulisan resmi dari wahyu yang disusun langsung oleh Zaid bin Sabit dan para sahabat penulis wahyu. Kini Zaid kembali ditugaskan. Bersamanya dipilih 3 Quraisy muda, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harits. Tugas mereka bukan ringan, menyusun ulang mushaf sesuai logat Quraisy, logat yang digunakan Nabi Muhammad dalam menyampaikan wahyu. Setiap halaman ditulis dengan ketelitian luar biasa, tidak sembarang kertas, tidak sembarang tinta. Mereka bekerja siang dan malam memastikan tak ada satu huruf pun meleset dari yang diturunkan. Setelah selesai, Utsman memerintahkan pengiriman mushaf-mushaf standar ke Kufah, Basrah, Syam dan Yaman. Dan untuk mencegah kekacauan, mushaf lain yang menyimpang dibakar bukan karena kebencian, tapi demi kesatuan wahyu. 4. Fitnah bergelombang, pembunuhan terencana. Saat mushaf tersatukan, lidah-lidah manusia pecah karena iri dan ambisi. Keputusan Utsman benar, tapi musuh-musuhnya tak peduli. Mereka yang sakit hati karena dicopot dari jabatan oleh Umar dulu, kini kembali. Mereka menyebarkan kebencian dan menuduh Utsman melakukan nepotisme karena menunjuk beberapa kerabatnya sebagai gubernur. Berita bohong menyebar cepat, fitnah merajalela. Madinah menjadi seperti bara api dalam jerami. Orang-orang dari Mesir, Kufah dan Basrah dikirim menyamar sebagai peziarah, padahal mereka datang dengan niat mengkudeta. Utsman tetap bersabar. Ia menolak membalas. Bahkan ketika sahabat-sahabatnya bersiap membela dengan pedang, Utsman melarang. Aku tak ingin menumpahkan darah satu pun dari umat Muhammad, katanya. Rumahnya pun dikepung. Hari demi hari makanan disabotase, air dihentikan. Tapi Utsman tetap puasa, tetap membaca mushaf hingga hari terakhir. 5. Darah di atas mushaf. Ia wafat bukan karena pedang, tapi karena umat lupa siapa dirinya. Hari itu Utsman memulai
dengan membaca Al-Quran seperti biasa. Ya, terang, damai. Sebuah suara terdengar di luar. Para pembangkang masuk ke rumah. Mereka memanjat pagar, merobohkan pintu, lalu masuk dengan pedang terhunus. Istrinya Naila mencoba melindunginya, tapi Utsman menahan tangannya. Biarkan aku dengan Tuhanku. Pedang itu pun menebas tubuh Utsman yang renta, dan darahnya jatuh menodai ayat yang sedang ia baca. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alimu. Maka Allah akan mencukupkan perlindunganmu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi, maha mengetahui. QS Al-Baqarah 137. 6. Warisan Utsman untuk umat. Kalau bukan karena Utsman, kita mungkin tak akan punya satu mushaf pun yang seragam hari ini. Jasad Utsman dimakamkan di Baqi di malam gelap tanpa upacara besar, tapi kegelapan itu justru menyingkap cahaya. Warisan abadi berupa mushaf Utsmani. Di balik setiap halaman mushaf hari ini ada dedikasi dan pengorbanan Utsman. Ia tidak mendirikan menara tinggi, tidak membangun kota-kota megah, tapi ia menyelamatkan satu hal yang paling penting, keaslian wahyu Allah. Kini dari Indonesia hingga Maroko, dari Rusia hingga Nigeria, setiap muslim membaca satu mushaf, satu susunan huruf, satu suara wahyu. Semuanya mengalir dari keputusan besar seorang khalifah yang gugur sambil membaca Quran. Jangan sekadar membaca Quran, renungkan sejarahnya, pahami darah yang mengalir agar engkau bisa membacanya hari ini. Utsman bin Affan bukan hanya khalifah ketiga, tapi penjaga wahyu yang rela wafat demi kesatuan umat.